Halo, selamat datang kembali ke channel aku Rizky Arsyak, teman-teman. Ini adalah konten baru, yaitu konten tentang rekomendasi film yang tentunya udah aku rangkum sendiri, dan ini adalah rekomendasi dari aku pribadi gitu loh. Jadi nggak mesti film itu bagus ya, tapi itu bagus menurut aku aja gitu loh, dan aku rekomendasikan buat kalian yang mau nonton. Nah, di episode perdana ini aku mau ngasih rekomendasi film tentang 5 film bergenre perselingkuhan. Karena lagi rame dan hype banget ya tentang perselingkuhan, apalagi drama Korea yang saat ini lagi rame banget. Ya, dan kali ini aku bakal ngerekomendasikan juga film-film yang genrenya sama kayak itu gitu loh. Cuman ini film, teman-teman, bukan drama atau drakor ya. Oke. Sebelum kita masuk ke 5 rekomendasi film tentang perselingkuhan, kita opening dulu. Jangan lupa tekan subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video dari channel ini, dan like-nya juga ya. Thank you. Oke, di sini ada 5 rekomendasi film yang sudah aku rangkum sendiri. Jadi kalau aku ngeliat ke bawah, berarti itu aku lagi ngebaca teksnya ya, karena ini sudah aku rangkum. Jadi aku baca gitu loh, supaya lebih enak juga, nggak salah-salah gitu loh. Yang kelima itu adalah Wedding Agreement. Nah, ini adalah film dari Indonesia, teman-teman, yang tentu saja bergenre perselingkuhan. Nah, Wedding Agreement sendiri itu menceritakan tentang sepasang suami istri yang dimana mereka itu dijodohkan, dan di sini pemeran utamanya itu adalah si Tari yang diperankan oleh Indah Permatasari. Nah, lalu ada si Bian sebagai suami yang diperankan oleh Repal Hadi. Nah, jadi mereka si Tari dan si Bian ini dijodohkan dan menikah gitu loh. Tapi mereka itu dijodohkan, dan si Bian itu ternyata sudah punya kekasih atau tunangan. Alhasil si Bian pun menyodorkan semacam peraturan gitu loh, bahwa aku mau 1 tahun aja nikah sama kamu. Aku cuma 1 tahun karena aku udah punya tunangan. Dia jujur gitu loh, dia jujur sama si Tari bahwa aku sudah punya tunangan. Nah, si jujurnya si Bian ini itu tuh membuat si Tari itu penuh perjuangan dan air mata, karena dia segenap tenaga memperjuangkan rumah tangganya, teman-teman. Jadi si Bian ini udah punya tunangan yang bernama Sarah yang diperankan oleh Agni Hakwi. Nah, jadi ini adalah film yang cukup rekomendasi banget buat teman-teman tonton menurut aku. Itu yang kelima. Kita langsung masuk aja yang keempat. Oke, yang keempat ada Before We Go. Nah, jadi Before We Go ini adalah film tahun 2014 yang dimana menceritakan tentang film yang cukup manis sekaligus mengharukan, karena ini bercerita tentang Brooke Dalton yang diperankan oleh Alice Eve yang kabur dari rumah lantaran memergoki suaminya itu berselingkuh. Dalam perjalanannya yang dibumbui dengan kemalingan, ketinggalan kereta, ia bertemu dengan Nick yang diperankan oleh Chris Evans. Nah, seorang musisi jalanan yang tengah patah hati, keduanya berakhir menghabiskan malam bersama walaupun status Brooke masih istri orang. Nah, meski dikemas dalam kisah romansa sederhana dan dipenuhi adegan-adegan berupa obrolan sepanjang malam, film barat tentang perselingkuhan ini syarat akan pelajaran. Tentu saja pelajaran tentang berhubungan dan tentang komitmen dalam menjalin sebuah hubungan. Jadi film ini sangat direkomendasikan banget buat kalian. Jadi tonton, oke? Oke, film ketiga itu adalah film yang berjudul Anna Karenina. Jadi film ini diangkat dari novel yang dengan judul yang sama juga, yaitu Anna Karenina. Novel ini ditulis oleh sastrawan sekaligus filsuf legendaris dari Rusia yang bernama Leo Tolstoy. Nah, mengambil latar tahun 1847, film ini bercerita tentang si tokoh utama bernama, sangat rekomendasi banget. Silakan aja kalian tonton kalau kalian penasaran dengan film Anna Karenina ini. Di posisi kedua itu ada Little Children, sebuah film yang menjadi cukup menarik dan cukup mendebarkan untuk ditonton. Coba aja kalian tonton gitu. Karena film ini tuh menceritakan tentang Sarah yang diperankan oleh Kate Winslet, seorang perempuan yang terjebak dalam rutinitasnya sehari-hari, yaitu cuman menjemput anak, menemani anak saat di sekolah TK gitu loh, atau TK dasar, dan cuman berkumpul dengan ibu-ibu di sekolah itu aja gitu loh. Di sanalah ia bertemu dengan Brad yang diperankan oleh Patrick Wilson, seorang sarjana hukum yang gagal dalam ujian dan berakhir mengurusi anaknya sementara sang istri itu bekerja. Kejenuhan dan ketidaksukaan mereka pada hidup dan pasangannya masing-masing
membuat mereka tuh saling memahami dan menjadi dekat. Nah, sehingga perlahan-lahan tumbuhlah cinta. Jadi film ini tuh cukup mendebarkan dan cukup menarik untuk disaksikan teman-teman. Jadi kalau penasaran langsung tonton aja. Kita masuk ke posisi pertama. Dan di posisi pertama ada 5 to 7. Film yang dirilis pada tahun 2015 ini dan disutradarai oleh Victor Lepin dan juga dibintangi oleh Berenice Marlow, Anton Yelchin, dan Lambert Wilson. Film ini berlatar belakang di New York City, Amerika Serikat. Jadi film ini berkisah tentang seorang pemuda berusia 24 tahun yang bernama Brian Bloom yang memiliki hubungan asmara dengan seorang wanita berusia 33 tahun yang bernama Arielle Peorpin. Si wanita tersebut itu sebenarnya menikah dengan seorang diplomat asal Prancis yang bernama Valerie. Nah, uniknya dalam pernikahan si Arielle dan si Valerie ini itu ada perjanjian yang dimana mereka boleh berselingkuh pada jam 5 sampai jam 7. Jadi cukup unik gitu loh perjanjiannya itu. Dan waktu ini yang dimanfaatkan oleh si Arielle Peorpin ini untuk berselingkuh dengan Brian Bloom. Nah, jadi itu dia film 5 to 7 yang ada di posisi 1 yang wajib banget kamu tonton. Itu ada rekomendasi dari aku banget karena film itu menurut aku cukup unik dan juga kalian lihat aja tadi dari sedikit sinopsis yang aku paparkan itu ada sebuah perjanjian yang cukup unik gitu loh, dan mereka tuh boleh berselingkuh. Dan ya kalau kalian tertarik untuk nontonnya ya silakan gitu loh, karena ini rekomendasi dari aku pribadi karena menurutku ini film yang cukup asik dan menarik, suatu perselingkuhan yang cukup unik gitu loh. Nah, jadi itu dia film rekomendasi dari aku tentang perselingkuhan yang mungkin bisa kalian tonton lah untuk menemani hari-hari kalian di tengah pandemi corona ini. Dan jangan ditonton bulan puasa juga sih. Kalau malam boleh, kalau malam. Nah, jadi itu dia teman-teman, mungkin itu saja untuk rekomendasi kali ini. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Mungkin aku bakal lanjut ke rekomendasi film lainnya dengan genre yang lain tentunya. Jadi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe tentunya. Dan jangan lupa juga untuk di-share ke teman-teman kalian video ini. Siapa tahu bermanfaat. Oke, jadi itu dia. Sampai jumpa. Bye-bye.